Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi dengan NIM S1 S1244048. Saya akan melanjutkan progres Red Hat Academy saya. Latihan terpadu distribusi Linux, identifikasi distribusi Linux yang digunakan pada sistem. Hasil buka panel kontrol pengaturan sistem untuk desktop GNOME. Identifikasi distribusi Linux yang berjalan di sistem Anda. Sebagai student pengguna di workstation mesin, gunakanlah lab perintah untuk mempersiapkan lingkungan Anda untuk latihan untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang diperlukan tersedia. Pertama kita di workstation. Start. Nah, di sini sudah aktif, bisa kita pakai konsol. Nah, cara membalikannya, kocak. Reverse. Nah, mantap. Ini sudah. Selanjutnya, ini kenapa tidak ada klik aktivitas di pojok kiri desktop, kemudian di kolom pencarian klik settings, tekan N. Ini sudah. Terus di jendela pengaturan ini gulir ke akhir daftar panel dan ada about. Di panel about yang muncul di sebelah kanan, periksa kolom nama OS. Oh, ini. Terus, dan pastikan tertulis Red Hat. Panel about juga menampilkan versi desktop GNOME yang Anda lakukan, versi kernel Linux, penyimpanan, dan RAM yang tersedia di komputer Anda, dan masih banyak lagi. GNOME Settings adalah panel kontrol utama untuk mesin Linux. Jadi, luangkan waktu untuk menjelajahi topik lain di kolom sebelah kiri untuk mendapatkan gambaran umum tentang apa yang tersedia di desktop. Ini date and time. Ini waktu, kemudian default application. Defaultnya misalnya kalau web defaultnya tuh Firefox. Ini mungkin juga pilihannya cuma satu. Ini adalah akun kita, user accessibility. Kemudian ada region and language.
Oh, di sini bisa dipilih language-nya. Kemudian ada color, ada removable media, ada printers, ada keyboard, display, level, sound. Selanjutnya, pada workstation mesin, gunakan the printer untuk menyelesaikan materi ini. Oke, apa yang harus kita lakukan? Tadi activities. Kita close aja. Kita ini lab finish intro distributions. Oke. Kemudian kita lanjut. Jadi di sini ada kuis. Linux tersedia secara gratis di bawah lisensi sumber terkemuka yang mana? Ini adalah jadi Linux itu bukan perangkat lunak berpemilik, melainkan adalah sebuah open source. Nah, kernel Linux dirilis dengan lisensi GNU GPL, sehingga siapapun boleh mengunduh, memodifikasi, dan mendistribusikan kembali. Namun, setiap modifikasi yang disebarkan harus tetap di bawah lisensi yang sama. Meminta apa sih ini? Iya, tentukan solusi. Tidak ada ya. Kumpulan aplikasi awal untuk Linux disediakan oleh proyek apa? Nah, jadi saat Linus Torvalds membuat kernel Linux pada 1991, kernel tersebut butuh tools pendukung seperti shell, compiler, library, dan core utilities. Tool tersebut sudah lebih dulu dikembangkan oleh proyek GNU milik Richard Stallman, maka Linux plus GNU tools dikenal dengan istilah GNU Linux. Terus, kernel bertanggung jawab atas tugas-tugas apa saja? Kernel adalah inti dari sistem operasi. Tugas kernel mengelola memori, mengelola CPU atau proses, memuat driver perangkat seperti keyboard, mouse, disk, jaringan, dan menghubungkan aplikasi hardware. Sehingga jawabannya adalah A. Selanjutnya, apa itu terminal? Terminal digunakan untuk memasukkan command line interface. Yang ini tadi itu terminal. Nah, dengan terminal kita bisa menjalankan perintah sistem, mengkonfigurasi jaringan, instalasi paket, dan juga navigasi file. Sehingga jawabannya adalah antarmuka teks yang dapat digunakan untuk mengeluarkan perintah ke komputer. Manakah dari distribusi Linux berikut yang berbasis Fedora? Debian bukan turunan Fedora, Red Hat Enterprise Linux versi Enterprise yang stabil dari Fedora, kemudian Slackware bukan turunan dari Fedora, CentOS dulu merupakan rebuild dari RHEL berbasis Fedora secara tidak langsung, kemudian Steam OS atau sistem operasi Steam berbasis Debian atau Arch bukan Fedora. Lanjut. Nah,
Ringkasannya, Linux adalah proyek sumber terbuka yang berarti kode sumbernya tersedia untuk dipelajari, dimodifikasi, dan dibagikan. Linux banyak digunakan dalam infrastruktur cloud, komputer desktop dan laptop, serta perangkat konsumen. Kita dapat berinteraksi dengan sistem Linux dengan menggunakan terminal baris perintah atau antarmuka pengguna grafis, antarmuka pengguna GUI. Distribusi Linux dirancang untuk tujuan tertentu, namun mempelajari satu distribusi dapat membantu merasa lebih nyaman dengan menggunakan distribusi apapun. Red Hat Enterprise Linux adalah sistem operasi yang stabil dan memiliki dukungan jangka panjang yang dikembangkan oleh Red Hat. Mengakses sistem Linux. Sasaran berinteraksi dengan desktop GNOME dan menanyakan lingkungan terminal bagian-bagian masuk ke sistem Linux lokal dan latihan terbimbing menggunakan baris perintah. Kemudian di laboratorium kita akan mengakses sistem Linux. Masuk ke sistem Linux lokal, tujuannya masuk ke sistem Linux dengan menggunakan pengelola desktop GNOME atau GDM dan konsol berbasis teks. Sistem Linux multi-user, sistem operasi Linux dirancang untuk mendukung banyak pengguna secara bersamaan. Setiap orang yang menggunakan komputer dapat memiliki akun pribadi di sistem tersebut. Setelah masuk, kita dapat membuat dan menyiapkan data di direktori home kita sendiri yang terpisah dari pengguna lain. Alih-alih berbagi kredensial masuk, setiap pengguna memiliki akun masuk yang unik. Praktik ini memberikan privasi kepada setiap pengguna dan melindungi data agar tidak terhapus atau diubah secara tidak sengaja oleh pengguna lain. Prinsip ini juga berlaku untuk data dan konfigurasi sistem. Kita memiliki kendali penuh atas lingkungan login kita sendiri, tetapi kecuali kita adalah administrator, kita tidak dapat melakukan perubahan sistem. Linux adalah sistem operasi multipengguna yang tangguh karena memisahkan peran pengguna dari peran administrator dan mengkotak-kotakan pengguna satu sama lain. Akun administratif pengguna root adalah akun awal pada sistem Linux. Pengguna ini juga dikenal sebagai pengguna super atau administrator. Pengguna ini root tidak ditujukan untuk penggunaan reguler karena tidak memiliki batasan dalam memodifikasi atau bahkan menghapus konfigurasi sistem yang penting. Karena alasan ini, banyak distribusi tidak menetapkan kata sandi untuk root pengguna ini, sehingga akun tersebut terkunci. Selama instalasi sistem Linux, akun pengguna biasa dibuat untuk setiap pengguna baru. Akun pengguna biasa ini disebut tidak memiliki hak istimewa atau standar. Akun-akun ini memiliki tingkat akses yang terbatas. Akun-akun tanpa hak istimewa ini diizinkan untuk mengubah pengaturan pribadi, tetapi modifikasi di seluruh sistem dibatasi. Namun, pengguna standar dapat diberikan akses ke peningkatan hak istimewa untuk memungkinkan mereka melakukan perubahan tertentu yang biasanya hanya dapat dilakukan oleh pengguna tersebut. Sekalipun kita memiliki kata sandi untuk root pengguna tersebut, kita sebaiknya menghindari penggunaan akun tersebut. Menggunakan akun ini dapat meningkatkan kemungkinan akun tersebut diretas. Masuk ke sistem Linux. Selama bertahun-tahun, Linux telah mengembangkan berbagai lingkungan untuk berinteraksi dengan sistem. Akibatnya, ada juga berbagai metode untuk masuk, misalnya workstation pribadi menggunakan lingkungan grafis, tetapi komputer cloud mungkin hanya menggunakan antarmuka teks. Mempelajari berbagai cara untuk masuk ke Linux sangat bermanfaat karena sistem Linux banyak tersedia dalam komputasi modern dan menggunakan berbagai lingkungan untuk berinteraksi dengan sistem tersebut. Konsol Linux menghibur. Konsol adalah perangkat tampilan tempat sistem Linux mencetak pesan dan pengguna dapat memasukkan teks. Konsol adalah lingkungan default. Jika sistem tidak memiliki lingkungan grafis yang terpasang, setelah sistem selesai melakukan booting, konsol menyediakan antarmuka teks yang meminta nama pengguna dan kata sandi. Interaksi dengan konsol terbatas karena konsol membutuhkan perangkat tampilan, tetapi kita tidak dapat menjalankan aplikasi grafis, kita hanya dapat berinteraksi dengan konsol dengan memberikan input teks.
Nah, seperti Chrome Console Linux itu dapat lihat seperti gambar. Pengguna konsol mungkin juga memerlukan perangkat lunak dan konfigurasi tambahan saat bekerja dengan sistem jarak jauh. Misalnya, lingkungan laboratorium kelas untuk kursus ini menggunakan mesin virtual atau virtual mesin yang kita akses melalui komputasi jaringan virtual atau VNC, koneksi. VNC adalah perangkat lunak berbagi layar yang digunakan untuk mengendalikan sistem dari jarak jauh. Koneksi VNC ke ruang kelas memungkinkan kita mengakses konsol Linux. Saat menggunakan VNC, terdapat sedikit penundaan pada pengetikan dan pergerakan mouse, karena kita tidak berinteraksi secara fisik dengan sistem operasi. Perilaku ini adalah salah satu alasan mengapa banyak administrator sistem lebih memilih masuk ke komputer Linux menggunakan antarmuka teks saja yang minimal. Saat bekerja dengan sistem jarak jauh, penggunaan antarmuka teks saja lebih cepat karena lebih sedikit data yang dikirim bolak-balik. Lingkungan desktop grafis GNOME, Linux juga menawarkan antarmuka grafis untuk berinteraksi dengan sistem. Linux menggunakan GNOME untuk menyediakan lingkungan grafis bagi pengguna. GNOME adalah lingkungan desktop sumber terbuka yang dirancang untuk Linux dan sistem operasi mirip Unix lainnya. GNOME mengikuti konvensi yang sama dengan sistem operasi lain yang menggunakan sistem windowing. Setelah komputer Linux yang memiliki lingkungan desktop geografis terpasang melakukan booting, komputer akan menampilkan layar login. Ini adalah manajer tampilan GNOME atau GDM, layanan sistem yang menangani login dan autentikasi pengguna. Tidak semua sistem Linux menyertakan lingkungan grafis. Sebagian besar sistem Linux yang digunakan sebagai server mengurangi perangkat lunak dan alat yang diinstal, termasuk lingkungan grafis. Untuk mengoptimalkan sumber daya komputer, diinstal untuk meningkatkan sumber daya komputer. Namun, workstation Linux memiliki lingkungan grafis yang terinstal secara default. Jika terdapat beberapa akun pengguna di komputer, pilih identitas pengguna Anda dan masukkan kata sandi Anda. Jika akun kita adalah satu-satunya akun pengguna di sistem, maka GDM akan menampilkan akun kita. Klik nama akun, masukkan kata sandi, dan tekan Enter untuk melakukan autentikasi. Setelah kita berhasil masuk, kita akan dihadapkan dengan sesi desktop. Desktop ini unik untuk Linux, tetapi mengikuti konvensi yang sama seperti ditemukan di sebagian besar sistem operasi lainnya. Terdapat aplikasi untuk menjelajahi internet, melihat file dan direktori atau folder. Kita dapat menginstal perangkat lunak dan sebagainya. Nah, ini untuk mengatur volume. Oh, ini adalah desktop GNOME. Berbeda dengan lingkungan desktop lainnya, desktop GNOME dimulai dengan tampilan dashboard. Tampilan ini memperlihatkan 3 komponen utama dari lingkungan grafis. Di pojok kiri atas ada activities, mengatur jendela, dan aplikasi yang sedang berjalan. Anda dapat beralih di antara tampilan dashboard atau tampilan desktop dengan mengklik aktivitas atau dengan menekan tombol super. Kemudian di sudut kanan atas, menu sistem menyediakan akses ke pengaturan umum termasuk jaringan, volume audio, kontrol Bluetooth, dan menu untuk keluar. Di bagian bawah layar, taskbar yang dikenal juga sebagai panel dashboard berisi peluncur aplikasi umum. Klik ikon kotak untuk melihat semua aplikasi yang terpasang di sistem. Jadi ini. Kemudian konsol administrasi berbasis web. Di Linux, praktik terbaik adalah membatasi akses pengguna hanya pada sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas. Demikian pula, mungkin ada skenario di mana akses ke suatu mesin dibatasi karena alasan keamanan. Namun, komunikasi HTTP sering diaktifkan dan tersedia secara luas. Dalam skenario ini, kita dapat menggunakan konsol administrasi berbasis web yang disebut cockpit. Cockpit adalah alat administrasi dengan modul untuk berinteraksi dengan sistem yang mendasarinya. Cockpit disponsori oleh Red Hat dan diinstal secara default di banyak distribusi Linux.
Cockpit menggunakan akun pengguna yang sudah ada untuk melakukan autentikasi dan membuat sesi sebagai pengguna yang masuk. Jika kita masuk sebagai pengguna tanpa hak istimewa atau pengguna kita tidak memiliki akses tambahan, maka beberapa tugas akan dibatasi, tetapi kita dapat melihat informasi sistem, memperbarui kata sandi, menginstal aplikasi, dan sebagainya. Untuk masuk ke cockpit, buka peramban web, kunjungi HTTPS situs web tersebut localhost. Harusnya kita melakukannya. Nah, mungkin saja ya. Ini. Ke peramban web dan kunjungi. Kita coba situs web tersebut, localhost peramban web untuk mencari layanan di mesin lokal dan kita enter. Kenapa nggak bisa ya? Untuk masuk ke cockpit, buka peramban web dan kunjungi HTTPS localhost 9090. Kenapa dia tidak bisa? Layanan cockpit mungkin tidak dimulai saat sistem melakukan booting. Lihat bagian referensi untuk informasi lebih lanjut tentang layanan cockpit. Browser menampilkan peringatan sertifikat karena cockpit menggunakan sertifikat yang ditandatangani sendiri. Konfirmasikan pengecualian keamanan dan autentikasi dengan menggunakan nama pengguna dan kata sandi Anda. Ini di mana sih? Setelah masuk, cockpit menampilkan dashboard dengan informasi sistem. Informasi tentang peramban web itu karena masih belum bisa, saya akan lanjut saja. Masuk ke sistem Linux dan tinjau pengaturan pengguna. Masuk ke sistem relawan menggunakan pengguna. Sebagai student pengguna di workstation, tadi kita ini masih di workstation. Gunakan lab perintah untuk mempersiapkan lingkungan Anda untuk latihan ini dan untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang diperlukan tersedia. Lab start akses login. Enter. Astagfirullah, kenapa dia bisa?
Saya akan coba ininya gimana ya? Coba masuk aja kita web, terus konsolnya kita nggak bisa lagi split ini terus start akses. Oh, seperti itu sih salah lagi. Oke. Nah, masuk sebagai operator pengguna dengan menggunakan GNOME Desktop Manager dari menu sistem. Dari menu sistem, klik matikan keluar. Matikan. Logout. Oh ya, sepertinya power of logout. Di sini kita logout. Logout student user. Konfirmasikan operasi dengan mengklik logout. Pada layar login, pilih operator 1 dan gunakan Red Hat sebagai kata sandi. Red Hat. Oke. Kemudian kita akan mencoba untuk memperbarui kata sandi pengguna operator 1. Dari menu sistem, klik settings. Di panel sebelah kiri, klik pengguna. Besar. Modul ini diblokir untuk operator 1 pengguna. Kita dapat mencobanya dengan mengklik buka kunci. Oh, ini unlock. Sistem meminta kata sandi pengguna karena operator 1 pengguna tidak dapat membuka kunci panel kontrol user hingga hanya pengguna administratif yang memiliki izin untuk mengubah sistem. Klik batal dan tutup jendela pengaturan. Cancel. Close settings. Terus masuk sebagai root pengguna dengan menggunakan dari menu sistem, klik keluar.
keluar kan? Konfirmasi keluar. Pada layar login, pilih tidak terdaftar, gunakan huruf ROOT, nama pengguna, dan red hat sebagai kata sandi. Segera setelah masuk, GDM menampilkan banner dengan informasi berikut. Masuk sebagai pengguna, yang tadi itu menyatakan saya sebagai pengguna keseluruhan dihindari karena kemungkinan Anda sebaiknya masuk sebagai pengguna. Keluar dari, nggak paham. Keluar dari root sesi desktop. Keluar kan? Keluar. Pada layar login, pilih student page. Kemudian kita akan memeriksa konsol cockpit pada activities pojok kiri atas desktop, lalu pilih Firefox. Harusnya tadi udah. Ini Firefox. Navigasi ke https localhost 9090. Navigasi ke browser menampilkan peringatan sertifikat karena cockpit menggunakan sertifikat yang ditandatangani sendiri. Klik lanjutkan, lalu klik terima resiko dan lanjutkan. Lakukan autentikasi dengan menggunakan operator 1, nama pengguna, dan red hat sebagai kata sandi. red hat. Kita masuk. Luangkan waktu sebenarnya jadi bekerja. Save aja kali ya. Pada konsol cockpit, perbarui operator 1. Tetapkan sebagai pesan di panel sebelah kiri, klik akun. Sebelah kiri, ini akun. Konsol akan menampilkan daftar pengguna yang ada. Klik operator 1 pengguna tersebut. Ini operator 1. Kemudian klik set password. Set password. Kemudian gunakan red hat sebagai kata sandi lama. Gunakan RH104 titik H104 titik course sebagai kata sandi baru. Konfirmasikan kata sandi baru, klik atur konfirmasikan. RH104 titik course. Kemudian kita atur kata sandi baru. Uji kata sandi baru untuk operator 1 pengguna tersebut. Keluar dari konsol cockpit
dengan mengklik session, kemudian keluar. Lakukan autentikasi dengan menggunakan operator 1, dan RH104.force sebagai kata sandi, kemudian klik masuk. Oke, update. Oke, berarti kita sudah berhasil mengubah kata sandi di operator 1. Kemudian kita kemudian kita keluar. Nah, setelah itu tutup jendela Firefox. Ini Firefox. Klik. Nah, menyelesaikan. Pada workstation mesin, gunakanlah perintah untuk menyelesaikan latihan-latihan ini. Penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya tidak memengaruhi latihan selanjutnya. Let finish access login. Oke, nah lanjut. Menggunakan baris perintah tujuan, menggunakan terminal untuk menjalankan perintah. Antarmuka teks Linux. Sebelum layar menjadi umum pada komputer, output sistem operasi ditampilkan pada mesin tik otomatis yang terhubung ke komputer mainframe melalui saluran telepon. Komputer modern menggunakan antarmuka teks untuk berinteraksi dengan fitur sistem. Antarmuka teks Linux secara teknis dikenal sebagai TTY yang merupakan singkatan dari Teletip. Jenis antarmuka ini umumnya disebut sebagai antarmuka baris perintah atau Command Line Interface, CLI. Beberapa sesi login Linux berjalan konsol virtual untuk memungkinkan pengguna memiliki sesi login independen. Konsol virtual ini juga disebut sebagai konsol TTY. TTY pertama menjalankan layanan GNOME Desktop Manager (JDM), tempat kita masuk ke sistem. Saat kita masuk ke desktop GNOME, sesi kita itu secara otomatis menempati TTY kedua. Meskipun lingkungan grafis diaktifkan, kita dapat masuk ke mesin lokal dengan menggunakan konsol teks saja. Untuk menggunakan konsol teks saja, beralihlah ke TTY yang tidak terpakai. Misalnya, tekan Alt Ctrl F3 untuk beralih ke konsol virtual ketiga. Tidak seperti sesi desktop, sesi konsol tidak mengunci dirinya sendiri setelah periode tidak aktif. Jadi, pastikan untuk menutup sesi setelah kita selesai bekerja. Kita dapat menutup sesi dengan mengetik exit atau dengan menekan Ctrl D. Untuk kembali ke sesi desktop, tekan Alt Ctrl F2 atau kita dapat menekan Alt Ctrl F1 untuk kembali ke JDM. Terminal Linux. Antarmuka baris perintah Linux adalah salah satu fitur paling populer dari sistem operasi ini. Terus-menerus beralih antara konsol TTY akan merepotkan. Jadi kita dapat menggunakan aplikasi untuk aplikasi yang meniru perilaku TTY. Aplikasi ini umumnya dikenal sebagai terminal. Konsol TTY adalah aplikasi terminal dan aplikasi terminal sama-sama berjalan pada sistem operasi yang disebut Linux. Linux Shell, sebuah shell menyediakan prompt perintah, pintasan keyboard untuk interaksi yang lebih cepat, beberapa perintah bawaan, dan sejumlah fungsi praktis untuk pemrograman atau script shell. Sebagian besar distribusi Linux menggunakan shell bash. Aplikasi terminal pada desktop GNOME diberi nama yang intuitif, yaitu terminal. Untuk meluncurkan aplikasi terminal, klik aktivitas di bagian kiri atas desktop, ketikkan terminal di bilah pencarian dan tekan Enter. Atau setelah mengklik aktivitas, klik icon grid di panel bagian bawah layar untuk menelusuri semua aplikasi yang terinstall dan pilih aplikasi terminal. Ini terminal. Setelah kita membuka aplikasi terminal, kita akan otomatis masuk ke shell bash
tidak seperti saat beralih tidak seperti saat beralih ke konsol TTY baru. Kita tidak perlu masuk ke aplikasi terminal karena kita telah meluncurkannya dalam sesi login yang sudah ada. Melakukan tugas pada terminal. Aplikasi biasanya merupakan komponen grafis tingkat tinggi yang berinteraksi dengan sistem untuk melakukan aktivitas pengguna tertentu, seperti membuat presentasi atau menjelajahi internet. Di Linux, program seperti editor teks, pemutar musik, dan editor grafis berjalan di dalam shell. Alih-alih berjalan sebagai aplikasi grafis di desktop, jika sistem Linux tidak memberikan termuka grafis, kita tidak dapat berinteraksi dengan aplikasi grafis, tetapi kita dapat melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan sistem melalui shell. Shell Linux populer karena memungkinkan pengguna untuk melakukan konfigurasi di seluruh sistem. Saat kita menggunakan Shell Linux, baik di konsol atau terminal, kita memberikan komputer sebuah instruksi memerintah perintah berbeda dengan aplikasi karena kita berinteraksi dengan perintah hanya dengan menggunakan terminal. Beberapa perintah sudah terintegrasi ke dalam shell itu sendiri, tetapi sebagian besar perintah diinstal pada sistem. Saat kita mengetikkan perintah, shell akan mencari perintah tersebut di sekumpulan direktori sistem. Kumpulan direktori ini dikenal sebagai sebuah direktori sistem jalur. Beberapa perintah mengumpulkan informasi tentang pengguna atau sistem komputer itu sendiri, dan perintah lain menemukan atau bahkan memodifikasi file, menjalankan perintah di terminal. Di Linux, kita biasanya menjalankan perintah untuk berinteraksi dengan komputer. Dengan menjalankan perintah, kita dapat menghindari navigasi melalui berbagai alat untuk mendapatkan informasi sistem atau untuk melakukan tugas sederhana. Misalnya, untuk melihat nama komputer, kita dapat membuka aplikasi pengaturan, menavigasi ke bagian tentang about, dan meninjau label nama perangkat atau di terminal, kita menggunakan hostname perintah. Pada contoh berikut, perintah tersebut mengembalikan mycomputer.example.com yang merupakan nama lengkap mesin tersebut. Sebagian besar perintah memiliki tindakan default saat dijalankan, tetapi perintah tersebut tidak terbatas pada melakukan tindakan itu saja. Kita dapat menambahkan satu atau lebih tindakan. Pilihan pada suatu perintah atau memodifikasi perilakunya. Umumnya, opsi perintah dimulai dengan tanda hubung dan menggunakan satu huruf, atau opsi dimulai dengan dua tanda hubung dan menggunakan sebuah kata. Pada contoh berikut, kita menambahkan tanda hubung D, opsi untuk menampilkan nama domain, dan tanda hubung S, opsi untuk menampilkan nama pendek mesin. Perintah juga menerima argumen. Argumen adalah target dari perintah seperti file atau objek lain yang menjadi sasaran perintah tersebut. Sebagai contoh, ID perintah ini mencetak ID pengguna yang digunakan sistem untuk mengidentifikasi pengguna secara unik. Pada contoh berikut, kita menggunakan ID perintah ini sendiri. Karena kita tidak menggunakan opsi, ID perintah ini menjalankan tindakan default-nya, yaitu mencetak informasi pengguna saat ini. Nah, pada contoh berikut, kita menggunakan ID perintah dengan sebuah opsi, tetapi tanpa argumen. Tanda hubung U, opsi tersebut menentukan untuk hanya mencetak ID pengguna. Perintah tersebut mengasumsikan pengguna saat ini sebagai argumen. Pada contoh terakhir, kita menggunakan ID perintah dengan opsi dan argumen. ID perintah tersebut menerima default sebagai pengguna target untuk perintah tersebut. Tanda hubung U, opsi ini mencetak default ID pengguna yang berbeda dari contoh sebelumnya. Perintah dapat memiliki beberapa opsi dan arti opsi tersebut tidak dapat dipertukarkan antar perintah. Kita dapat melihat opsi untuk suatu perintah dengan menggunakan tanda hubung help opsi tersebut. Perintah tersebut menampilkan pengguna yang sedang masuk ke mesin tersebut. Seperti ini, perintah date and time date CTL
berikan informasi waktu, perbedaan utamanya adalah bahwa secara default, time.ctl perintah dan menampilkan informasi zona waktu dan apakah jam mesin disinkronkan dengan server tertentu dengan server waktu. Informasi sinkronisasi ini penting karena beberapa layanan bergantung pada waktu sistem agar dapat berfungsi dengan benar. Contoh berikut ini menunjukkan output dari perintah date dan time.ctl. Kalau cuma date hasil seperti ini dan kalau time.ctl itu seperti ini. Perintah PASOWD memperbarui kata sandi pengguna. Secara default, perintah ini mengubah kata sandi pengguna saat ini. Jadi kita tidak perlu menentukan nama akun sebagai argumen. Namun pengguna dapat mengubah kata sandi untuk pengguna manapun. Dalam skenario ini, kita dapat menentukan akun target sebagai argumen. Penyelesaian tab. Dengan fitur penyelesaian otomatis, tab completion, kita meminta program shell untuk menyelesaikan perintah dengan menekan tombol tab. Jika kita mengetik cukup banyak karakter sehingga kata perintah cocok secara unik, maka shell akan menyelesaikan kata tersebut. Jika karakter yang kita masukkan tidak cocok dengan perintah unik, maka shell akan menyelesaikan sebanyak mungkin karakter yang bisa diketik. Dan kemudian berhenti hingga kita memberikan karakter tambahan. Menekan tab untuk kedua kalinya akan menampilkan kata-kata perintah yang cocok dengan pola yang diketik. Dalam contoh berikut, mengetik host dan menekan tab 2 kali akan menampilkan 4 pilihan. Saat kita mengetik tambahan n dan menekan tab lagi, shell akan menyelesaikan hostname perintah tersebut. Yang ini dia menekan tab sebanyak 2 kali dan ini menekan tab sekali. Ini menekan tab 2 kali, ini menekan tab sekali. Accel shell Linux dengan menggunakan konsol virtual atau aplikasi terminal dan pelajari perintah untuk mengumpulkan informasi tentang sistem Linux. Masuk ke shell Linux, menggunakan perintah interaktif untuk melihat hasil informasi dan mengubah semua. Sebagai student pengguna di workstation komputer tersebut, buka terminal. Kita dapat buka terminal dengan mengklik aktivitas lalu terminal. Kita keluar dulu ya. Kita ke aktivitas, kemudian terminal. Pada baris perintah, gunakan lab perintah untuk mempersiapkan sistem Anda untuk latihan ini dan untuk memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan tersedia. Lab start access CLI. Untuk melihat informasi tentang sesi login dengan ini. Kemudian lihat tanggal waktu dan zona waktu saat ini. Time .ctl. Kemudian untuk melihat nama mesin, host name. Kemudian tinjau informasi tentang sistem operasi, kernel, dan perangkat keras. Gunakan fitur penyelesaian otomatis tab completion untuk menjalankan host name CTL perintah. Klik host n, lalu tekan tab. Shell akan melengkapi hostname perintah. Tetapi ini bukan perintah yang dimaksud. Tinjau saran dengan menekan tab 2 kali. Ketik C lalu tekan lab. Tinjau saran dengan menekan tab 2 kali. 2. Ketik C lalu tekan tab lagi. Kemudian jalankan perintah tersebut. Nah, sebagian besar informasi ini sama dengan informasi yang ditampilkan di bagian tentang pada panel control GNOME.
Selanjutnya, pada konsol virtual ketiga, masuk sebagai operator 2 pengguna dan gunakan Red Hat sebagai kata sandi. Perbarui kata sandi menjadi RH104CLI. Beralihlah ke konsol virtual ketiga dengan menekan Alt Ctrl F3, masuk sebagai operator 2 dan gunakan Red Hat sebagai kata sandi. Periksa pas operator 2 enter. Kemudian tersandinya adalah RH104. Kok enggak ke R gitu bisa. Oh, kok dia bisa ya? Red Hat. Ini tidak bisa. Kita cek di sini. Aduh, salah lagi. Ini kita operator 2. Kemudian kita enter passwordnya Red Hat. Udah benarkah? Periksa password bantuan perintah garis-garis help, atau bisa juga garis H, mencetak informasi tentang perintah itu sendiri, termasuk opsi yang kita gunakan untuk mengubah hasil perintah. Perbarui operator 2 kata sandi pengguna menjadi RH. Coba kita PASSWD, kemudian enter. Oh, kata sandi saat ini Red Hat. Kemudian kita enter lagi, new password RH104.CLI, enter RH104CLI. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian kita uji kata sandi baru dengan menutup sesi dan masuk kembali. Kita exit. Nah, kemudian kita login sebagai operator 2. Kemudian kita masukkan password RH104.CLI. Nah, dia ini ya berhasil masuk. Kemudian tutup sesi konsol virtual dan kembali ke sesi desktop. Kita exit lagi. Exit, kemudian kita enter. Alt Ctrl F2. Nah, selanjutnya pada workstation Moxin gunakan lab perintah untuk menyelesaikan langkah ini penting untuk kita ke terminal lagi untuk lab finish access CLI. Oke. Selanjutnya sekian progres Red Hat
kedua saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.